Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya anak-anak. Oke, kita luruskan niat dulu untuk belajar ya. Kita niatkan untuk ibadah. Oke, kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita mau belajar tentang bentang alam yang ada di 4C subtema 1 untuk mapel IPS. Jadi bentang alam itu sama kayak penampakan alam. Biasanya itu berupa pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bisa seperti gunung, sawah, sungai, ataupun lembah. Kita lanjut ke pembagian bentang alam. Jadi pembagian bentang alam itu secara keseluruhan ada 3 ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, sama pantai. Oke, kita masuk ke dataran rendah. Jadi dataran rendah itu merupakan wilayah daratan yang relatif datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kalau contoh daratan rendah itu kalau yang ada di Indonesia, misalnya daratan rendah Surakarta, daratan rendah Semarang, daratan rendah Madiun, dan dataran rendah Palembang. Untuk suhu di dataran rendah itu antara 23 derajat sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan cuaca yang sering terjadi di dataran rendah biasanya cenderung mendung sama cerah-cerah berawan. Untuk tumbuhan yang ada di dataran rendah itu misalnya ada padi, kelapa, jagung, dan pisang. Sedangkan kalau hewan yang ada di dataran rendah itu misalnya ada domba, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Kita lanjut ke dataran tinggi. Jika dataran rendah tadi ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan kalau dataran tinggi terletak di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh daratan tinggi misalnya dataran tinggi Gayo di Nangro Aceh Darussalam, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dan dataran tinggi Dieng ada di Jawa Tengah. Untuk suhu udara rata-rata sekitar 15 sampai 20 Celcius pada siang hari. Sedangkan kalau di malam hari itu lebih dingin, sekitar 10 derajat Celcius. Cuaca yang sering terjadi itu udaranya kering sama iklimnya sejuk. Lanjut tentang tumbuhan yang ada di dataran tinggi, misalnya kubis, kentang, stroberi. Mata pencaharian di dataran tinggi, misalnya kalau di dataran tinggi biasanya banyak sekali perkebunan, maka pekerjaannya itu berkisar tentang perkebunan. Misalnya pekerja perkebunan bisa perkebunan teh, kopi, atau cengkeh, petani, pedagang, ataupun peternak. Kita lanjut tentang pantai. Jadi kalau pantai itu wilayah yang berada pada batas antara daratan dan lautan. Garis pantai itu biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Biasanya pada umumnya daerah pantai itu untuk usaha pengeringan ikan atau tambak atau sebagai yang paling banyak sebagai objek wisata. Contoh misalnya kita ambil saja contoh pantai di Malang ya. Ada pantai Gua Cina, pantai Balikambang, atau pantai Sendang Biru.
kalau suhu udaranya sekitar 20 derajat Celcius pada siang hari. Nah, ini kalau di pantai cuacanya cenderung panas. Untuk mata pencaharian di pantai misalnya nelayan, petani garam, pedagang, atau pengrajin manik-manik dari laut. Ini tentang tumbuhan yang ada di pantai. Seperti yang kita lihat biasanya yang ada di sekitar pantai ada bakau sama kelapa. Hewan yang ada di pantai misalnya kerang atau berbagai jenis ikan yang ada di pantai ini termasuk sumber daya alam tentang hewan ya. Oke anak-anak, sudah jelaskan perbedaan antara dataran rendah, dataran tinggi, sama pantai, dan ketiga-tiganya itu masuk dalam bentang alam ya. Supaya kita lebih mengingat-ingat tentang 3 bentang alam tadi, silahkan membuka buku paket halaman 6, dikerjakan tentang ciri-ciri dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai mulai nomor 1 sampai 7 di dalam tabel, silahkan diisi. Oke, sekian dulu dari Bu Evi, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.